Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami diciptakan sebagai makhluk yang boleh bertutur kata satu dengan yang lain. Dan biarlah kami boleh belajar memahami dan berkomunikasi sebagai layaknya seorang anak Allah. Dan biarlah kami boleh menyadari bahwa komunikasi bukan hanya sekedar sesuatu yang muncul karena kami belajar dari masyarakat, tetapi kami percaya bahwa kami diciptakan oleh Allah yang berkomunikasi. Dan biarlah kami boleh belajar bertutur kata, bersikap, bertingkah laku seperti Allah yang mencipta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita itu diciptakan oleh Allah Tritunggal. Itu sebabnya kita menjadi makhluk yang mempunyai natur berkomunikasi. Kita kalau tidak ngomong ya, ada orang bilang, saya akan tidak ngomong satu hari. Iya, tapi dia WA-an. Itu kan juga bicara, saudara ya. Jadi kita adalah makhluk yang tidak bisa menghindar, kita terus berbicara. Dan ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak berbicara atau mendengar orang berbicara. Saudara kalau sepi ngapain? Oh, saya dengerin YouTube. Itu kan mendengarkan orang berbicara, saudara. Ya, jadi entah kita berbicara atau kita mendengarkan orang lain berbicara, kita selalu melakukan itu. Dan kita menyadari bahwa kita memiliki natur berkomunikasi ini karena kita diciptakan oleh Allah yang juga berkomunikasi. Kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah satu Allah dalam tiga pribadi. Dan di situ kita melihat di dalam kekekalan ada komunikasi ilahi. Ya, antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada komunikasi. Sehingga itu disebut di dalam teologi sebagai komunikasi intratrinitarian. Jadi komunikasi di dalam Allah Tritunggal. Dan itu yang menjadi contoh teladan bagi kita manusia melakukan komunikasi. Nah, sehingga dengan demikian kita percaya bahwa firman Allah itu kekal. Karena sejak semula terjadi komunikasi intratrinitarian. Dan komunikasi yang indah itu sifatnya sangat indah dan sangat menjunjung tinggi satu dengan yang lain, memungkinkan terbentuknya komunitas. Jadi itu akhirnya melihat ya saudara, pola gereja itu adalah pola yang berkomunitas. Kita tidak diselamatkan sendiri. Kita bahkan kalau saudara mempelajari misalnya teologi, kebenaran itu tidak diberikan kepada individu. Kebenaran itu didiskusikan di dalam komunitas. Ya, jadi para teolog saling berdiskusi, berdebat dan sebagainya sehingga di dalam area bersama-sama kita itu saling belajar. Kalau saudara mempelajari edukasi atau misalnya filsafat Yunani kuno, mereka itu belajar dengan cara dialog. Jadi misalnya Sokrates ya, dialog Sokrates. Jadi mereka itu berbincang-bincang. Dan dari dialog itu mereka memahami kebenaran. Jadi kebenaran sebagai sesuatu yang didapatkan melalui komunikasi dan di dalam dialog. Nah, jadi komunikasi yang baik, yang indah membentuk dan menjadi dasar munculnya komunitas. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu kemudian Tuhan juga bukan hanya berkomunikasi intratrinitarian, dia juga berkomunikasi kepada ciptaannya, terutama kepada kita. Tuhan memberikan sebuah buku, saudara, di mana dia berkomunikasi dengan kita, ya. Dan kita tahu kitab suci ya sebagai buku yang diberikan Allah kepada kita, sehingga di dalam komunitas itu kita bisa memahami kebenaran, mendiskusikan kebenaran, melakukan kebenaran. Nah, jadi sebetulnya kalau kita melihat dunia modern ya, yang model belajarnya itu kan ini buku, kamu hafalin, saya kasih soal, kamu jawab, ya. Memang kelihatannya itu sangat individual ya saudara ya, belajar itu. Meskipun demikian saudara baca buku itu kan orang yang tulis gitu loh. Ya, meskipun kelihatan sepertinya betul-betul kita belajar itu sangat individual. Saya kan nongkrong di perpustakaan Pak Ivan, saya nggak ngomong sama orang, saya cuma baca buku untuk nanti jawab ulangan, bikin paper. Iya, Anda baca buku itu pun kan itu karya orang dan kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Cuma memang tidak terlalu kelihatan dan kita melihat saudara ya, jadi di dalam edukasi sekarang ini zaman abad 21 ini kan lebih bersifat misalnya collaborative learning dan sebagainya, di mana
peran orang lain itu mulai dihidupkan, belajar itu dalam kelompok, kita mendengar orang lain dan sebagainya. Jadi itu lebih dekat kepada pemahaman bahwa kita itu belajar melalui komunikasi satu dengan yang lain, memahami kebenaran di dalam kelompok. Nah, saudara, kita melihat ya bahwa untuk kita bisa berkomunikasi, kita perlu memahami Allah Tritunggal, karena kita tadi mengatakan bahwa kita dicipta sebagai ciptaannya Allah Tritunggal. Nah, Bapa itu adalah pencipta, Anak adalah yang memperdamaikan, Roh Kudus adalah yang menerapkan keselamatan, memberikan penghiburan pada kita. Nah, komunikasi itu juga merefleksikan karakter-karakter pencipta kita, saudara. Sehingga dengan demikian ketika misalnya Bapak itu pencipta, kita melihat bahwa ada pola-pola yang seharusnya kita lakukan yang mencerminkan karakter dari pencipta kita. Misalnya saudara, yang pertama tadi, komunikasi itu creating, ya, menciptakan sesuatu. Kita menciptakan makna, misalnya kita menciptakan sebuah, tanda kutip, sebuah realitas. Nah, jadi apakah kita mencipta sesuatu yang baik apa enggak? Saudara, kalau melihat sesuatu, sedikit pelajaran filsafat ya. Saudara, kalau melihat sebuah fakta, ya kan, sebelum orang itu, misalnya saudara ya, sebelum orang itu ngomong fakta ini maknanya apa, saudara itu kan perlu membuat sebuah framing. Framing itu adalah sebuah cara untuk melihat fakta itu. Nah, ketika saudara membuat framingnya berbeda, cara lihat faktanya itu bisa beda. Tergantung framingnya apa. Misalnya MBG, itu fakta saudara. Pemerintah punya framing. Lihat loh anak-anak di kampung itu. Itu mereka itu makanannya nggak bergizi. Dan ketika MBG diberikan, itu bisa menghidupkan ekosistem. Pabrik susu dapat jatah. Lalu kemudian dapur umum apa segala macam. Ini framing saudara. Ini adalah narasi yang dibuat. Jadi komunikasi dari pemerintah itu creating meaning. Apakah betul atau ada hal yang dikurangi? Mungkin juga ada betulnya, tapi ada narasi yang kurang tepat. Kadang-kadang begitu. Nah, ada juga framing yang lain dari misalnya yang anti MBG dan sebagainya. Dua-duanya sama-sama betul saudara, mungkin gitu ya. Tetapi framing yang dipakai, sudut pandang yang dipakai, nah ini kadang-kadang kita perlu keseluruhannya gitu. Jangan-jangan MBG itu betul-betul memang memutar ekonomi, ada faktanya, tapi kalau disejajarkan gagalnya sama berhasilnya, itu kira-kira fact-nya seperti apa? Kan kita perlunya itu saudara. Tapi masing-masing klaim itu mungkin ada benernya gitu. Jadi yang bilang MBG nggak tepat sasaran, menguntungkan berapa pihak, itu juga sesuatu klaim yang pasti ada kebenarannya. Sementara pemerintah bilang roda ekonomi berputar, itu ada kebenarannya. Cuman berapa persen efektivitasnya yang itu semua disembunyikan gitu. Kita nggak tahu benar yang mana gitu. Nah, jadi saudara perhatikan ya, ini framing. Andaikan semua transparan dan kita tahu angka-angkanya dengan jelas, dan itu dibabarkan, mungkin itu akan menjadi framing yang lebih baik untuk membingkai semuanya. Nah, jadi komunikasi itu menciptakan sesuatu saudara. Menciptakan, misalnya saudara ya, saudara datang bilang, "Ma, itu loh si Dedek tukang ngadu." Ya kan? Iya, dia baru ngadu gini. Dia itu tukang ngadu, ya. Dedek itu tukang ngadu, dia ngaduin ini, ngaduin itu. Dasar memang tukang ngadu. Memang itu mah lain kali hukum dia, memang saya akan hukum dia. Itu framing saudara. Faktanya dedeknya itu ngadu. Cuma psikolog bilang, anakmu itu tanggung jawab ya. Loh, maksudnya apa? Dia suka ngadu loh. Karena dia mau kasih laporan ke kamu pada waktu misalnya mamanya pergi, apa yang dilakukan adik-adiknya. Wah, anakmu ini calon pemimpin. Coba saudara lihat ya, satu kegiatan loh. Yang satu tukang ngadu, marahin dia. Yang satu bilang, ini anak tanggung jawab loh. Ini dua framing saudara. Mana yang benar, mesti dilihat anak itu motivasinya apa gitu kan ya. Benar memang iri atau tanggung jawab. Nah itu baru bisa di situ. Tapi paling enggak saudara bisa membayangkan ya, bahwa komunikasi itu bisa memframing. Saya kadang-kadang saudara-saudara sekalian di dalam konseling,
Dua belah pihak itu bertarung luar biasa beratnya. Di situ saya mencoba salah satunya memahami bagaimana sang suami misalnya memframing istrinya. Bagaimana narasi istri pada suaminya. Apakah betul? Sebagian memang betul, tetapi framing keseluruhan benar enggak? Dan ketika mencoba dilihat saudara, lalu kemudian diajak mikir, coba kamu geser sedikit mikir, coba lihat dari framing ini, narasinya diputer ya, dibenerin begini, begitu narasinya dibenerkan saudara, cara ngelihatnya berbeda saudara. Creating meaning, iya ya memang betul dia itu problem, tapi kenapa saya nggak kepikir ya bahwa memang ini yang harus kita hidupi. Jadi saudara sekalian, komunikasi itu bisa creating meaning. Ya, dan alangkah berbahagianya jikalau kita betul-betul mau setia kepada makna yang sesuai kitab suci. Saudara mengajak orang tuh melihat dunia seperti yang dilihat oleh Tuhan. Ya, mengajak orang melihat dunia, ini loh, dunia ngajarin gini. Tuhan ngajarin begini loh. Coba lu lihat hal yang sama. Tapi dari perspektif kerajaan Allah tuh kayak begini. Coba kamu lihat. Saya sulit begini, ini semua tidak adil. Coba kamu lihatnya begini deh. Gitu. Firman Tuhan bilang begini loh, itu creating meaning sesuatu. Sehingga orang lihat, iya ya, saya tahu ini kesulitan masih sama. Tetapi saya melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Komunikasi bisa menghasilkan hal seperti itu. Counseling yang kedua, seperti Kristus yang memperdamaikan. Ada orang yang komunikasi di mana-mana selalu bikin ribut. Ya, jadi kemanapun dia ngomong, orang tuh berantem gara-gara dia gitu. Tapi kan kita harus pikir sejenak dan mikir ya saudara ya. Bukankah Kristus itu karakter yang memperdamaikan manusia dengan Allah? Dan dia berkata berbahagialah orang yang menjadi pembawa damai. Nah kita juga belajar saudara, kadang-kadang kita itu mulutnya itu mungkin provokator sejati gitu ya, mungkin perlu kalau kita jadi ini ya, pidato perang atau apa ya, mungkin itu kayak Churchill gitu ya, kita akan lawan dia di darat, di laut, di udara, nah, gitu kan, provokator gitu kan. Dan kalaupun kita kalah, Commonwealth yang ada di mana-mana akan terus bangkit dan melawan. Wah, ayo kita perang kan gitu kan ya, provokator. Hitler kan juga provokator, saudara. Cuman provokator membangkitkan kebencian kepada orang lain dan sebagainya. Jadi kita dipanggil untuk counseling. Kadang-kadang kita harus mendoakan saudara. Ada teman-teman kita mungkin yang dimanapun dia buka suara, itu seperti kata Amsal, orang bodoh membuka mulut minta pukulan. Jadi kalau saudara dengar tuh sebelnya, sakit hatinya, pengen nonjok kayak gitu loh kira-kira saudara ya. Dan bikin orang lain tuh berkelahi, provokasi gitu. Ada satu jemaat bilang, Pak Ivan, ini suami saya gini. Saya bilang, loh itu kan kira-kira firman Tuhan bilang gini, saya dinasihatin teman saya, bales saja suamimu. Nah itu kan mulut provokator, bales gitu. Ini berarti dia akan mengakibatkan kericuan dalam rumah tangga. Istri saya begini-begini, gampar aja itu, gak tahu diri istri kayak begitu. Saudara bisa bayangkan ya, itu nasihat yang akan memperkeruh rumah tangga, bukan akan memperbaiki rumah tangga. Nah, jadi ada orang-orang yang bikin gosip, menurut kamu begini, apa segala macam. Tetapi kita belajar, saudara, Yesus itu memperdamaikan, rekonsiliasi. Sehingga kita juga mulai mikir, kalau saya bicara, makna apa yang akan saya munculkan? Saya akan membingkai fakta itu dengan kesetiaan saya pada Tuhan, atau kecemasan saya melihat dunia ini. Pada waktu saya berbicara, apakah saya akan memperdamaikan manusia dengan Kristus? Apakah saya memperdamaikan orang dengan orang? Atau saya akan menimbulkan perpecahan dan kehancuran? Yang ketiga, Roh Kudus itu penghibur. Dia itu menguatkan, dia itu encouragement. Ada orang kalau ngomong saudara, orang itu selalu discourage. Ya kan, mana bisa kamu. Jadi saya harus ngapain? Oh, bunuh diri juga pilihan kok gitu ya. Waduh gitu kan ya. Jadi kamu gak bisa kamu. Tapi kalau saudara memberikan encouragement ya kepada orang yang sudah lemah, orang yang sudah putus asa, bukan dibuat naif. Kamu pasti bisa, kamu pasti hebat ya, bukan begitu gitu ya.
Tetapi saudara memberikan encouragement yang wajar, bahkan mungkin berani menghadapi kegagalan, berani menghadapi fakta, berani menghadapi kalau saya ini orang biasa, saya ini bahkan gagal, saya ini berani menerima fakta-fakta semacam itu, melanjutkan hidup di dalam Tuhan. Oh, itu adalah komunikator yang mencerminkan Roh Kudus sebagai penghibur, encouragement, menguatkan. Ingat saudara, Yesaya mengatakan Allah itu membabat, tapi Allah itu juga membalut. Kita itu paling seneng kalau suruh babat, saudara. Waduh, kalau sudah babat dia, mulut kita itu ya, sangat lancar ngomong membabat. Tapi kalau sudah urusan membalut, waduh itu berat. Ya, menguatkan orang, memberikan semangat dan sebagainya. Kadang-kadang semangatnya kan salah gitu. Iya kan? Jadi ada satu orang bapak yang putus asa. Ada seorang ibu yang putus asa, Lalu ibu itu bilang di depan saya kan, aduh saya ini orang tua yang gagal. Saya berdosa di depan Tuhan. Teman saya langsung nyambar, kamu kenapa sih? Urusan anakku. Oh, kamu tahu nggak, banyak yang lebih gagal dari lu, banyak yang lebih hancur dari lu, banyak yang lebih rusak dari lu. Udah, gak usah sedih. Loh, ini teman saya ini orang belum dikoreksi salahnya apa, belum ngomong loh, udah dikasih encouragement gitu ya. Lah kalau ternyata dia benar-benar bermasalah gimana? Iya kan? Saya ketika ibu itu pulang saya bilang, Pak, lain kali jangan ngomong gitu. Saya salah ya Pak Ivan ya? Sangat gitu. Loh, saya kira dia kan lagi sedih, disemangati, motivasi baik. Tetapi kita tuh menyemangati apa gitu. Lah kalau dia ternyata benar-benar jahat sama anaknya gimana? Terus bapak semangatin, terus dia pulang dia makin jahat sama anaknya gitu. Iya juga ya, benar juga, harusnya gimana? Ya, saya bilang sama dia, ketika orang mengatakan misalnya nih ya, saya gagal, sebelum disemangati tanya dulu, kamu gagalnya di mana? Apa yang kamu gagal? Wah, kalau itu gagal menyedihkan Tuhan, itu kan serius sekali. Boleh tahu kamu gagal di mana? Apa yang bisa saya dukung? Apa yang saya bisa bantu? Dia biar cerita dulu. Gagalnya gini-gini, benar-benar gagal. Ya dia kan harus lewat pertobatan dulu kan. Dia harus belajar bertobat, dia mungkin disarankan untuk merangkul anaknya, melakukan sesuatu. Itu kan harus direkonsiliasi dulu, ada pertobatannya dulu. Jangan langsung dikasih semangat gitu kan. Tapi kalau ternyata dia salah gitu, oversensitif. Saya ini menyedihkan hati Tuhan, kenapa gitu? Iya, saya penginjilan sampai hari ini belum ada hasilnya. Oh, itu kan oversensitif gitu. Kamu cara penginjilannya gimana? Sudah benar belum? Aku nggak pernah paksa orang kok, nggak pernah. Ya sudah benar kan gitu. Belum ada hasilnya, ya kita kasih encouragement. Saya penginjilan gak ada hasilnya, cara kamu gimana? Saya marah-marahin, itu kan gak benar gitu ya. Jadi harus ada comforting yang benar. Kadang-kadang kita sering pseudo comforting ya. Jadi kita ketika bicara itu kita langsung menghibur, tetapi kita tidak menganalisis problemnya itu apa. Kenapa? Karena kita malas dan capek kadang-kadang. Aduh capek urusan hidup lu, yang penting beginilah selesai gitu kan ya. Tapi enggak, kita benar-benar creating, kita reconciling, lalu kemudian kita juga comforting yang sejati. Nah, jadi saudara sekalian, kita berkomunikasi mencerminkan pencipta kita. Dan berkait dengan komunikasi, Agustinus, Bapak Gereja menjelaskan, Tuhan itu berkomunikasinya tentu beda dengan kita ya. Dia berandai-andai, dia berfilosofi, kira-kira gitu ya. Dia pasti ketika berkomunikasi melampaui kita. Dia tidak diikat ruang kan, tidak diikat oleh waktu. Lalu kemudian dia berkomunikasi dengan melampaui kita. Karena kita kalau berkomunikasi kan ada ruang, ada waktu, saudara. Komunikasi itu kan, kalau saudara membaca bukunya Paul Ricoeur, itu komunikasi itu selalu pakai waktu. Iya kan? Misalnya saya mengatakan, saudara sudah makan, itu kan terjadi dalam waktu. Saya perlu waktu, time untuk ngomong saudara sudah makan, itu ada time. Nah, bayangkan Allah berkomunikasi tanpa waktu, gimana cara bayanginnya? Ya. Lalu kemudian komunikasi ada subjek, objek, predikat dan sebagainya. Nanti itu menarik saudara ya. Nanti kita akan, kalau ada waktu kita pelajari. Dalam komunikasi itu ada nanti membentuk story ada plot. Bagaimana plot hidup kita? Siapa subjek, siapa predikat, siapa objek. Ya, nanti ada plot tersembunyi, ya kan? Kadang-kadang dalam sebuah story kehidupan, nanti kadang-kadang ada cerita distorsi pengganggu.
cerita namanya suplemen, ya kan? Itu filsafatnya Derrida. Suplemen itu namanya minuman suplemen itu kan, saudara kan tidak makanan pokok kan, suplemen kan namanya, boleh ada boleh enggak. Tapi nanti suplemen cerita itu bisa mendominasi semua cerita yang lain. Saudara kan dipanggil oleh Tuhan, kerja, lalu berkarya, melayani Tuhan. Tapi ada suplemen namanya patah hati, saudara. Itu kan cerita suplemen. Tapi cerita suplemen itu mendominasi hidupnya. Sampai mendefinisikan seluruh karakter. Siapa saya? Si patah hati, terbuang. Si manusia tidak berguna. Begitu gitu. Menarik ya, itu mengenai komunikasi loh, saudara. Mengenai nanti cerita, plot gitu kan ya. Bagaimana saudara melihat diri kita. Nah jadi penting, saya ini siapa? Story saya itu apa? Bagaimana Allah mau berkomunikasi dalam dunia ini? Bagaimana kita memainkan peran kita? Skripnya itu seperti apa? Alkitab bilang apa? Itu semua story, saudara. Nanti masuk ke teodrama dan sebagainya. Komunikasi. Nah, jadi Allah berkomunikasi melampaui waktu. Padahal bahasa itu sequential, ada tata urutan, konteks tata bahasa gitu ya. Dan nantinya saudara, fun fact lagi ya, Agustinus bilang gini, malaikat itu waktu ngomong gimana ya? Menarik sekali memperhatikan malaikat berkomunikasi. Malaikat kan tidak bertubuh, saudara. Dia tidak punya lidah, tidak ada otaknya. Maksudnya bukan tidak ada otak kayak tidak ada pikiran, tidak ada otak kayak kita manusia. Kadang-kadang kalau kita ngomong tidak ada otak kan menghina sekali kan, saudara ya. Tapi dalam pengertian memang tidak ada otak fisik gitu. Dia pikiran, subjek yang berpikir, yang bisa berasionalisasi dan intellectual being, sangat intelektual. Tetapi tidak ada otaknya, tidak ada lidahnya gitu. Ya sehingga itu membuat kita berpikir nanti kalau kita mati, tubuh kita sudah tidak ada. Kita kan juga makhluk yang masih rasional, bisa berpikir, mempunyai individu, nama saya tidak dihapus oleh Tuhan dan berkomunikasi. Nah, lalu bagaimana ya malaikat itu berkomunikasi? Bagaimana malaikat melakukan kegiatan fisik? Itu menarik loh, itu dalam pemikirannya Agustinus ya. Bahkan dia memikirkan kemungkinan adanya yang namanya telepati. Saudara tahu telepati kalau di film-film anak kecil dulu ya. Jadi saya bayangin ngomong, orang lain bisa ngerti, kira-kira begitu. Ya itu kan di dalam film. Tapi bukankah kayak malaikat harusnya mungkin seperti itu kali ya, katanya. Mungkin loh ya gitu ya. Saya tidak tahu, ini kan Agustinus juga berandai-andai gitu ya. Jadi ada semacam angelic form of communication. Nah itu sebabnya kita juga pikir lagi, malaikat kan tidak punya tubuh. Bukan hanya tidak punya mulut, tidak punya tubuh. Tapi ketika dia mau menggeser barang, menggeser kubur Yesus, lalu kemudian membunuh tentara, caranya gimana ya? Gimana dia membunuh tentara-tentara Assyria ratusan ribu itu kalau dia tidak punya tubuh? Apa harus pinjam tubuh dulu? Atau mungkin nggak perlu? Kalau nggak perlu, jangan-jangan yang kita sebut gejala telekinesis. Misalnya saya mau gerakkan kertas, saya gini, ceritanya nih saya nggak pegang ya, gini, terus dia gerak sendiri gitu loh, saudara ya. Itu namanya telekinesis gitu ya. Tapi ini kan tangan saya yang gerak gitu. Ini tidak telekinesis ya. Nah, jangan-jangan itu adalah angelic form of communication ya, dan of movement. Nah, kalau itu benar, ya jangan heran kalau misalnya di dalam spiritualitas timur dan sebagainya ada orang-orang yang bisa menggerakkan ini dan itu. Ya, jangan heran oleh fenomena-fenomena seperti itu. Itu tidak tentu rohani. Itu levelnya bukan godly tetapi angelic. Saya lagi ya, angel tuh ada yang jatuh loh, saudara. Ya kan? Jadi orang anggap orang tuh kalau sudah rohani, Pak Ivan, itu bisa levitasi, melayang. Ya. Terus dia bisa komunikasi jarak jauh. Ini ya, kita di gereja ini ya, doa, ndak bisa yang aneh-aneh, ndak bisa levitasi, ndak bisa telekinesis. Ini levelnya tinggi, ndak tentu tinggi, saudara, karena itu angelic form. Jadi levelnya tuh justru masih di wilayah angel. Nah, wilayah lebih tinggi itu apa? Kita bilang mengenal Kristus gitu. Jadi justru yang aneh-aneh itu pendeta sakti loh. Kenapa? Saya tahu di belakang situ ada
kambing yang betul-betul dibelah ada kepala kambing. Wah, ini sakti. Itu angelic, saudara. Dan orang Indonesia yang suka mistik-mistik gitu ya, waduh luar biasa sakti. Pak Ivan bisa lihat gak di belakang tembok itu ada kepala apa? Nggak tahu gitu ya, nggak tahu saya. Kurang sakti, ngertinya cuma kitab Kolose gitu ya. Gitu dibalik saudara zaman sekarang gitu. Jadi itu sebabnya di kitab Kolose Paulus bilang kamu tuh jangan mau digertak oleh orang-orang yang bilang membesar-besarkan penglihatan dan sebagainya. Kamu tuh mesti confident kalau kamu kenal Kristus, karena intinya itu gitu. Kerohanian tuh intinya mengenal Kristus, bukan yang level-level begitu. Nah kalau orang-orang Kristen mengejar kesaktian gitu ya, ya saya mau begini, saya mau begitu, itu jangan-jangan itu hanya angelic form saja gitu. Ya. Nah, saudara kalau mau lebih tertarik sama spekulasi, tapi itu bukan ini ya, bukan Alkitab bilang apa. Saudara bisa bacanya nanti Doctor of Angelic, namanya Thomas Aquinas, seorang filsuf besar. Orang Katolik banyak sekali mengacu kepada Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas itu disebut doktor malaikat karena dia banyak tulis tentang malaikat, saudara. Pertanyaannya itu ya, waduh itu kreatif luar biasa. Jadi kalau sudah tertarik sama subjek malaikat, salah satu yang saudara bisa baca adalah karya Thomas Aquinas, filsuf besar. Oke, saya melanjutkan lagi. Nah, Allah Tritunggal, saudara, ketika berkomunikasi punya ciri, saudara. Cirinya adalah komunikasi itu menyatakan kerendahan hati Tuhan. Nah, ini juga sangat ditekankan oleh Agustinus dan nanti oleh Calvin ya, bagaimana Allah itu merendahkan hatinya ketika berkomunikasi dengan kita. Kayak ngomong pakai bahasa anak TK gitu, saudara, kira-kira itu namanya akomodasi. Dia mencoba berbicara dalam bahasa dan cara yang dipahami oleh manusia. Ya, dia merendahkan dirinya untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Ya puncaknya nanti Yesus Kristus kan, saudara. Bagaimana dia berkomunikasi dengan dia menjadi manusia sama dengan kita. Dia menghargai kita sebegitunya, saudara. Tuhan melakukan bahasa teologinya akomodasi, di mana ia membuat pikirannya yang tak terbatas itu menjadi dipahami oleh manusia. Saudara kalau membaca Injil kan kita terkagum-kagum ya. Yesus mengajarkan kerajaan Allah itu dengan begitu sederhana. Hal kerajaan surga seumpama biji sesawi. Hal kerajaan surga begitu sederhana, sehari-hari kita renungkan ya kan. Kita bisa ngerti tapi sekaligus gak ngerti. Ya dalam tapi ya gampang. Sampai guru sekolah minggu bisa ngajar anak sekolah minggu loh. Ya kan? Hak kerajaan surga itu kayak apa? Ya kayak orang nanam biji sesawi itu loh, kayaknya pelan-pelan tapi terus muncul, sederhana, tetapi juga sekaligus dalam. Hak kerajaan surga seperti apa? Ya seperti ada ini ragi ditaruh di tepung 3 sukat, tiba-tiba semuanya terus kemudian kena pengaruh raginya gitu. Jadi diam-diam, enggak kelihatan, tetapi ada pengaruhnya. Ya. Jadi sederhana, bisa dipahami meskipun sangat mendalam. Nah, saudara sekalian, ketika Allah berkomunikasi, saking sederhananya ya. Kalau saudara membaca kitab suci, bukankah kitab suci itu demikian humble, saudara? Saya kalau mau membuat sesuatu yang merepresentasikan tanda kutip kehebatan saya, seandainya saya hebat kayak Tuhan lah gitu ya, misalnya ada kehebatan kayak Tuhan. Kalau saudara punya hebat dan mampu disuruh bikin buku, saudara kan bikin buku yang nggak biasa kan. Ya, misalnya saya disuruh bikin PowerPoint, saya tidak akan membuat PowerPoint yang biasa, tidak ada gambarnya, pasti paling nggak ada warnanya kan, saudara juga begitu kan. Terus saudara yang ngerti desain, saudara kan desain sebaik mungkin yang merepresentasikan saudara gitu. Ya, pasti begitu saudara. Misalnya, oh saya mau pakai gaya ini deh, saya mau pakai stylenya siapa gitu ya. Saya mau pakai stylenya Neville Brody ketika desain ini. Oh saya mau pakai stylenya Bauhaus. Oh saya mau pakai stylenya Art Nouveau ketika membuat desain ini. Ya, kalau saudara ngerti desain, saudara akan pakai yang terhebat dari pengertian saudara. Kalau saya disuruh bikin Alkitab, begitu dibuka, keluar cahaya, ada musiknya. Welcome to the kingdom of heaven gitu loh saudara kan. Keren kan kayak begitu.
Terus kemudian ada selain cahaya ada pelangi, ada apa, terus kemudian interaktif gitu kan. Zaman sekarang aja orang mau immersing ya kan, kalau mau ke museum tuh ya. Apa yang bisa laut-lautnya jalan-jalan, dan berkatalah Yesus, buat muncrat gitu ya airnya ya. Wah, kaget gitu ya. Bertobatlah, ada air keluar, api keluar. Wah, panas kalau gak mau bertobat gitu kan ya. Saya kan bikin yang keren begitu, Saudara. Ya. Tapi lihat buku, cuma buku biasa gitu. Terjemahan LAI gitu kan ya. Dikritik pula, ini lebih tepat ini gitu kan ya. Demikian simple dan sederhana, Saudara. Jadi Agustinus bilang, coba lihat betapa rendah hatinya Tuhan itu. Kadang-kadang dihina orang, termasuk Agustinus pernah menghina Alkitab. Apa ini terjemahannya kayak begini? Alkitabnya kaku, bahasanya kurang puitis gitu. Ya, Agustinus mengatakan itu dulu saya waktu zaman masih arogan, ya, enggak tahu bahwa Allah demikian rendah hatinya. Saya menghina Tuhan dan dia menyesal itu ya. Nah, jadi Allah itu mengekspresikan kerendahan hatinya. Dan di sini kita belajar juga, Saudara. Yesus Kristus nanti juga kerendahan hati Allah ya, bagaimana dia berkomunikasi dalam rupa manusia. Nah, sehingga kita belajar komunikasi itu, kalau dalam teori komunikasi, Saudara, bukan hanya soal isi. Ketika Allah berkomunikasi dan dia merendahkan dirinya, berarti komunikasi itu bukan hanya konten, tapi juga ada relation. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar saya menyampaikan pesan. Komunikasi juga saya bagaimana membangun relasi dengan orang lain. Maka sebagai orang Kristen ketika kita berkomunikasi, kita nggak cuma pikirkan saya mau menyampaikan apa. Tapi kita juga pikir bagaimana relasi saya dengan dia. Karena komunikasi itu menyingkapkan relasi, Saudara. Ada orang yang kepingin dekat sama orang lain, datang, hey bro, ya, peluk, berarti dia mau relasi dekat. Tapi ketika saudara lihat, hey bro, dia begini. Maksudnya apa? Dia komunikasi juga. Ruang privatmu terlalu mengokupasi ruang privatku. Nanti kita kalau dalam komunikasi ada namanya ruang privat, Saudara. Tiap orang tuh beda-beda. Ya. Cirinya begini. Kalau saudara didekatin ruang privatnya, orang itu geser. Saudara harus peka, sudah belajar komunikasi gitu ya. Oh, ruang privatnya dia terintimidasi. Ambil contoh, satu orang cowok deketin cewek. Cowok itu merasa deket banget. Hai sis, gitu kan ya. Terus sambil ngomong, karena dia juga teman, sambil senyum, sisternya itu geser-geser begini gitu ya. Terus digini lagi, dia begini lagi, artinya dia udah gak nyaman, jangan diterusin gitu. Ya, jadi orang itu ada itu namanya ruang privat. Ruang privatnya tuh lain-lain. Jadi itu bisa kelihatan. Terus kadang-kadang ada orang ngejer, Saudara. Saya pernah lihat itu di satu tempat tuh, ceweknya tuh sudah di ujung begini. Yang laki itu begini terus itu. Ini gak peka ini. Mundur sedikit kenapa gitu kan ya. Ya enggak bisa begitu caranya, ngotot begitu. Orang udah rasa enggak nyaman kan gitu kan. Jadi percakapannya enggak nyaman. Oh, ruang privatnya belum enggak mau diganggu. Dia harusnya mundur. Jadi itu relasi, Saudara. Relasi antara orang dengan orang lain. Jadi komunikasi itu bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi bagaimana melalui komunikasi kita juga membangun relasi. Kepekaan akan pembangunan relasi itu. Dan nanti ketika dalam pembangunan relasi itu kita akan membangun komunitas. Dengan relasi yang baik kita membangun komunitas. Jadi kalau komunikasinya orang itu sudah tidak baik, sulit terbangun komunitas yang baik. Makanya kita bilang ada relasi toksik gitu kan ya. Kalau sudah relasi toksik, biasanya mulai dari mana? Mulai dari komunikasinya yang toksik, Saudara. Ya, misalnya labeling. Dikit-dikit, kamu bodoh. Manusia tidak berguna. Toksik kan begitu kan, Saudara ya. Ya, jarang toksik gestur. Gestur juga komunikasi, itu namanya komunikasi tak terhindarkan. Namanya non-verbal communication. Ya, misalnya saya mengatakan, saya tuh nggak marah, Saudara. Saya tidak marah. Nah, itu misalnya kayak begitu. Itu disasosiasi ya. Jadi secara teori komunikasi saya verbalnya mengatakan saya tidak marah, tapi diingkari oleh yang non-verbal. Nah, biasanya ketika itu orang akan percaya yang mana, Saudara? Yang verbal atau yang non-verbal? Yang non-verbal. Karena non-verbal biasanya lebih tidak disadari.
Dan orang lebih percaya yang tidak disadari ketimbang yang disadari. Jadi orang datang bilang, saya tuh pegawai yang jujur, celingak-celinguk kayak maling ya gitu ya. Wah, ini wawancara ini jangan-jangan dia mau ambil apa nih, celingak-celinguk gitu kan itu. Jadi sudah orang, wah ini seseorang yang biasanya orang HRD ya paling peka untuk membaca gestur, itu namanya non-verbal communication. Nah, jadi pembangunan komunikasi yang baik membangun relasi membangun komunitas ya. Sehingga komunikasi itu adalah sesuatu yang privat tetapi akhirnya menjadi milik bersama. Itu dari arti kata komunikasi itu sendiri, Saudara. Komunikasi itu dari artinya membuat jadi milik bersama. Ya. Komunis gitu kan ya. Jadi sesuatu yang akhirnya jadi milik bersama. Tadinya ide saya, Saudara. Begitu saya bicarakan, itu menjadi milik bersama. Jadi komunikasi itu adalah sebetulnya, kalau kita pikir-pikir lagi, Allah mencipta saya berkomunikasi. Artinya Allah mencipta saya bukan hanya untuk hidup bagi saya sendiri. Karena ada sesuatu yang harus saya bagi. Dan ketika itu saya bagi menjadi milik bersama. Ilmu itu begitu dibagi, Saudara, jadi milik bersama. Kemarin ngobrol sama seorang pendeta, dia bilang, Pak Ivan, saya mau tulis buku. Dia seorang doktor teologi juga. Saya mau tulis buku Pak Ivan itu di Papua gitu. Oh Pak, mau tulis tentang apa Pak? Gitu. Saya tulis tentang identitas dan moralitas di Papua. Wah, menarik sekali Pak. Gimana itu Pak? Gitu. Iya. Menurut saya Injil itu pertama kali mengubah identitas. Lalu ketika identitas diubah, baru moralitas. Saya perhatikan surat Paulus, saya perhatikan Petrus, saya perhatikan perjanjian baru. Semuanya tidak mulai dari moralitas, tetapi selalu mulai dari identitas. Kamu itu siapa di hadapan Tuhan, lalu setelah itu apa yang harus kau lakukan. Dan problem generasi muda di Papua, kami meminta orang untuk masuk ke moralitas. Kamu harus begini, kita harus sosial, kita harus bergerak begini, tetapi lupa identitas. Sehingga moralitas tanpa identitas itu bukan moralitas Injil. Pak Ivan setuju apa tidak? 100% setuju, karena memang itu Paulus dan yang kawan-kawan selalu bicara begitu. Terus saya bagi, Pak, pernah pikir gak Petrus pada waktu mengkonseling orang dalam penganiayaan dalam surat Petrus, dia cerita apa Pak? Apa Pak Ivan? Dia bicara doktrin predestinasi. Kenapa orang sedang menderita dikhotbahi predestinasi? Karena Petrus mau bicara identitasmu anak Allah. Karena engkau anak Allah, confidentlah menghadapi penderitaan karena Allah tidak meninggalkan kamu. Jadi kekuatan bertahan dalam penderitaan berasal dari identity. Lalu Paulus selalu mengatakan, kamu adalah sudah mati bersama Yesus, lalu kemudian bangkit bersama Yesus. Kamu sudah mati terhadap dosa, maka kamu harus hidup bagi kebenaran. Tidak boleh terus berbuat dosa. Jadi untuk hidup suci, pahami dulu identitasmu. Saya 100% setuju Pak. Wah, saya berarti sudah di jalur yang benar Pak ya. Benar, lanjutkan Pak karya Bapak. Saya mau tulis itu. Terus saya tambahkan, Pak belajar dari psikologi juga Pak. Apa gitu. Saya cerita, kalau di psikologi Pak ya, misalnya Bapak bilang gini, aku mau berhenti ngerokok. Lalu kemudian ditawari orang, oh satu gitu. Enggak, aku ini sedang mengurangi rokok kok. Aku lagi enggak mau banyak-banyak ngerokok, aku mau sehat. Secara psikologi, orang ini identitasnya perokok yang mengurangi rokok. Yang kedua, orang ditawari rokok. Sorry ya, aku sudah bukan perokok lagi. Nah, ini level perubahannya bukan cuma sekedar mengurangi rokok. Identitinya dia adalah perokok atau bukan perokok, Saudara. Ini masalah identiti. Karena aku bukan perokok, aku nggak akan sentuh rokok. Sehingga itu akan lebih kuat masalah identiti. Nah, ketika wah ini contoh masuk sekali Pak untuk orang-orang daerah gitu. Ya, thank you. Nah, itu setelah saya ngomong itu bukan lagi ilmu saya loh, Saudara. Itu ilmunya dia dan dia akan tulis di bukunya dia. Dan akan dibaca oleh orang-orang di Papua, akan dikhotbahkan di mimbar-mimbar gereja. Akan milik siapa? Milik seluruh jemaat.
komunitas. Itu namanya komunikasi, saudara. Komunikasi membuat sesuatu yang tadinya milik saya menjadi milik sama-sama. Jadi kita kalau pikir-pikir, iya ya, Tuhan tuh memang tidak pernah ciptakan saya seorang diri. Kalau saya tuh individualis, itu melawan natur saya diciptakan. Bahwa saya harus membagi. Nanti kalau saudara merenungkan bahkan dalam teologi kesenangan, saya pernah bahas itu dalam Theology of Pleasure. Saudara, kita seneng pun, itu senengnya tuh selalu harusnya sama-sama, saudara. Belajarlah dari tubuh, saudara. Seneng sama-sama, susah sama-sama. Misalnya nih, saudara kejatuhan barbel jempol kakinya. Yang teriak mulutnya loh, saudara. Bukan jedok. Rasain kamu. Udah dibilang hati-hati. Ya enggak, saudara. Jedok, wah, kita teriak. Lalu kemudian kepala kita cenut. Yang kena kaki, saudara. Kepala kita cenut, aduh gitu kan ya. Jadi susah, semuanya juga ikut susah. Tadi saya bicara patah hati. Makan tuh rasa gak enak, saudara. Aduh, dia makan rasa gak selera gitu ya. Padahal yang bermasalah adalah pola pikirnya. Tetapi akhirnya mempengaruhi semuanya termasuk selera makan dan sebagainya. Sebaliknya seneng juga sama-sama, saudara. Ya kan? Kesenangan itu sama-sama. Baik itu ketika kita senang, makan jadi rasa lebih enak. Ya, ada satu orang waktu itu ngobrol sama saya, kayaknya langit lebih biru hari ini. Dia lagi senang mungkin itu ya. Kayaknya lebih biru ya, lebih apa segala macam gitu. Berarti dia hatinya lebih senang. Semuanya jadi ikut senang, saudara, gitu ya. Dan apalagi kalau saudara senang bareng-bareng. Kesenangan bersama-sama. Anda pergi bersama dengan teman mengalami kesenangan bersama, sehingga nanti setelah 10 tahun ada kenangan untuk cerita bersama. Itu kesenangan menjadi sesuatu yang dimiliki oleh bersama. Jadi kita diciptakan untuk boleh hidup bersama dengan yang lain. Nah, jadi Allah berkomunikasi, Allah rendah hati, Allah menjaga relasi, menjalin relasi dengan kita. Dan tadi saya katakan puncak pewahyuan Allah adalah mengkomunikasikan dirinya melalui Yesus Kristus. Itu tercantum dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, juga Ibrani pasal pertama, bagaimana puncaknya Allah berkomunikasi kepada manusia, tadinya lewat mimpi, lewat nabi, lewat apa, tetapi di zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Jadi Kristus adalah komunikasi yang menyatakan sempurna, menyatakan siapakah Allah itu. Yang menarik ya tadi, seperti saya katakan kutip dari Agustinus, Yesus kok sederhana dan tidak semarak ya. Bukan hanya sekedar Alkitabnya simple, Yesusnya waktu lahir dalam dunia ini juga saya nggak percaya dia seganteng artis Korea loh, saudara. Saya pernah bicara khotbah Yesus kuat, saya percaya dia harus tamim, utuh tanpa cacat. Tapi ganteng belum tentu, mungkin biasa saja gitu ya. Ya nggak jelek, tapi juga bukan seorang yang dikatakan tidak semarak membuat orang wow gitu ya. Gantengnya mungkin nggak seperti itu. Dia menurut Yesaya seorang yang biasa saja gitu. Nah, tetapi ketika dia berbicara dikatakan hikmatnya itu menusuk hati ya, menusuk hati ketika dia berbicara. Jadi Allah bisa saja tampil semarak, tetapi dia di dalam seluruh keistimewaannya tampil dalam hal yang sederhana. Saudara, kalau saudara menghadap Tuhan juga caranya sederhana. Tadi ada lagu tentang doa. Doa kan juga komunikasi, saudara. Bagaimana Tuhan berkomunikasi pada kita lewat firman-Nya? Bagaimana saya berkomunikasi pada Tuhan lewat doa? Dan tadi liturgis mengutip mengenai Roma pasal 8 ayat 26, itu teologi doa kita, saudara. Itu yang membedakan doa kita dengan doa agama lain. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26 diajarkan bahwa kita baru bisa berkomunikasi dengan Allah lewat Roh Kudus. Itu yang membedakan. Tidak ada satu doa pun di seluruh dunia yang sempurna dan diperkenan oleh Tuhan. Tidak ada satu doa pun yang bisa didengar dan diterima sempurna. Tapi kenapa kita doanya bisa diterima Tuhan padahal doa kita tidak sempurna? Jawabannya Roma 8 ayat 26. Roh menyempurnakan doa kita. Wah, itu luar biasa sekali, saudara. Itu teologi doa kita. Saya bisa berdoa karena Roh sudah melahirbarukan saya
sehingga saya bisa menyebut dia sebagai Aba ya Bapak. Karena Bapak mendengar doa anaknya. Tidak semua doa didengar, tapi doa anak didengar Bapak. Jadi mungkin orang-orang seluruh dunia berdoa, mereka berdoa secara umum didengar oleh Tuhan. Secara umum Tuhan memberikan berkatnya pada semua orang. Tetapi doa yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan adalah doa anak. Dan doa anak bisa sampai bukan karena anak hebat, karena Roh mengajar kita berdoa. Jadi doa kita tuh banyak cacatnya saudara, meskipun kita sudah belajar bagaimanapun. Tapi kenapa didengar oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan? Karena Roh mengajar kita berdoa. Jadi betul-betul anugerah Tuhan saudara, dalam kita mempelajari Tuhan menyempurnakan komunikasi kita, Tuhan memahami. Jadi kayak saudara dengar anak ngomong belepotan itu saudara. Tapi saudara ngerti. Anak-anak kita waktu belajar ngomong kayak anak saya itu, kalau waktu belajar ngomong, papa, iya, apa gitu ya. Ini nyanyi, main, suruh main piano. Lagu apa? Ini lagu Haima. Hah? Lagu apa? Lagu Haima gitu. Lagu Haima kayak apa gitu? Haima. Iya papa nggak tahu lagu Haima gereja, Haima gereja lagu sekolah minggu. Iya. Lah gimana lagunya Haima? Iya papa mau main tapi Haima kayak gimana? Dia mulai nangis. Haima gitu. Iya papa mau main. Coba pelan. Coba kamu nyanyi dulu kayak gimana gitu ya. Dan dia mulai nyanyi. Mari berhimpun. Oh gitu ya. Lagu Haima gitu. Ini anak kecil kan, belepotan gitu kan ya. Ya, tapi kan kita mencoba menebak-nebak, kita tidak marah, kita menerima gitu ya. Kadang-kadang kalau dia ngomong kan, papa, iya, permen apa? Dehe, jahe maksudnya, saya kasih. Semua orang belepotan gitu kan ya. Dedek daluan, aku mau duluan gitu kan ya. Jadi ngomongnya itu belepotan, tapi kan kita memahami dia maunya apa. Anak saya yang kecil gitu, cicit itu burung. Oh, cicit itu burung. Terus suatu hari dia lihat pteranodon. Saya bawa ke taman hiburan gitu kan. Dia bilang, cicit saurus. Ya, cicit saurus kata dia. Pteranodon, saurus terbang gitu ya. Terus dia lihat dinosaurus pertama kali, dia nggak bisa ngomong dinosaurus. Itu namanya dinosaurus, Yamacon, ya sudah. Pokoknya kalau dia ngomong Yamacon itu dinosaurus. Jadi tiap kali bilang papa Yamacon, oke, saya tahu itu dinosaurus. Belepotan, tetapi saya menganggap itu sempurna. Ya kan? Saya ngerti maksudmu. Kita juga ngomong di depan Tuhan juga gak karu-karuan, motivasinya gak karu-karuan, mintanya gak karu-karuan, tapi Tuhan berjanji, Roh itu akan menyempurnakan. Jadi segitu baiknya Tuhan, saudara, berkomunikasi pada kita dan kita juga berkomunikasi kepada Dia. Nah, jadi kalau kita melihat ya bagaimana Kristus berkomunikasi dengan rendah hati, itu juga membuat bagaimana kita nanti juga berkomunikasi saudara, kepada orang lain. Dia tidak mengintimidasi orang, tapi dia sederhana, dia tidak menunjukkan bahwa dia itu hebat dan harus dihormati, enggak. Dia berkomunikasi dengan rendah hati. Allah demikian sederhana dan sedemikian merendahkan hatinya. Nah, nanti kalau sudah membaca Korintus ya, bagaimana Paulus berkomunikasi. Dia bilang, saya tuh enggak mau pakai teknik-teknik retorika canggih. Jadi ketika zaman itu saudara, teknik-teknik retorika canggih disampaikan, Paulus mengatakan enggak, saya mau bawakan sederhana gitu. Saya mau memberitakan Injil yang simple gitu ya, yang sederhana. Inilah Injil seperti ini. Saya tidak akan pakai, kalau zaman sekarang mungkin lampu sorot lah, backlight lah, pinjem, ada pengkhotbah yang benar-benar pinjem macan dari sirkus saudara gitu. Dibawa ke stage, ada yang pakai Harley Davidson masukin ke dalam itu, macam-macam saudara. Ada yang pakai dari stage belakang itu pakai tali itu loh saudara. Kayak pemain silat turun gitu kan ya. Wah, macam-macam caranya. Jadi kalau misalnya Paulus mengatakan pakai dong, itu kayaknya keren Paulus bilang enggak. Saya cuma pakai ya mimbar, ya saya bicara. Ya. Jadi saya tidak akan pakai cara-cara super apostle atau terjemahan bahasa Indonesia para rasul yang menakjubkan itu. Saya enggak mau pakai cara itu. Saya akan pakai kesederhanaan Injil, karena dengan cara itu Yesus berbicara.
Jadi fokusnya kata Paulus adalah salib Yesus. Saya lebih memilih berita salib daripada kehidupan penuh gnosis atau penuh hal spektakuler waktu itu yang menghebohkan. Nah, saudara sekalian, Tuhan tidak pakai cara demikian. Nah, maka Paulus mengatakan, saya meneladani Kristus, jangan suruh saya pakai teknik-teknik seperti itu, saya akan bicara apa adanya, saya akan bicara Injil, yang penting saya akan fokus pada engkau memahami Kristus, memahami salibnya, memahami karyanya di dalam kehidupan kita. Intinya itu. Bahkan kalau kamu bilang itu bodoh salib itu, bikin lebih keren, enggak, saya akan bicara Injil itu, berita Injil yang paling sederhana itu. Saudara, satu hari saya diundang oleh sebuah kampus itu KKR. Saya tidak sangka, saudara, ternyata sebelum saya khotbah mereka ngundang artis tuh. Panitia enggak kasih tahu saya, tiba-tiba muncul artisnya, salaman, panitia bisikin, Pak Ivan, kami tidak kasih info, tapi maaf ya, sebelum Pak Ivan khotbah ada artis akan kesaksian. Pantes penuh, saudara, kebaktiannya. Saya udah pikir ini haus firman, ternyata mau ada artis datang gitu ya. Aduh, saya bilang ya sudahlah gitu ya. Saya cuma pesan sama dua artis pasangan suami istri itu, saya cuma bilang, kamu akan saksi apa? Iya, saya akan saksi, lalu pertobatan saya, lalu kemudian saya akan menyanyi. Saya bicara, nyanyinya jangan heboh ya, karena habis ini saya akan khotbah. Tolong situasinya itu difokuskan untuk orang siap dengar firman. Kalau kamu hingar-bingar dan sebagainya, orang gak siap dengar firman, itu akan berat sekali bagi saya. Iya Pak, saya usahakan. Dia akhirnya pilih lagu Besar Setiamu. Ya oke lah ya, jadi lagunya oke. Nah, sebelumnya dia tunjukkan foto, Bapak Pendeta lihat ini apa? Ini jing itu apa? Jing adalah malaikat Tuhan yang, aduh, yang model kayak beginian gitu ya. Menurut saya ini foto over cahayanya tuh over gitu ya. Dia bilang ini malaikat Pak Ivan, ini jing, malaikat yang jenis ini. Sudah karep mulah gitu ya, pusing gitu ya. Ya sudahlah, dia kesaksian, puji Tuhan kesaksiannya nggak aneh-aneh, lalu kemudian dia nyanyi, terus wah semuanya foto-foto gitu kan ya. Setelah itu firman Tuhan akan diberitakan, semua masuk, ya, kamera masuk gitu ya, duduk. Saya bilang, Tuhan ini berat ini. Habis artis saya khotbah, saya mau bicara apa gitu ya. Tapi saya ingat waktu itu saya langsung ganti tema khotbah. Satu-satunya yang menarik manusia adalah kalau salib Yesus ditinggikan. Itu perkataan dalam Injil Yohanes. Jadi saya khotbah dari 1 Korintus. Salib tanda, orang Yunani minta hikmat, orang Yahudi minta tanda. Yang aku beritakan adalah berita salib. Saya bilang, Tuhan, saya mau khotbah itu, saya tidak punya kekuatan, saya cuma mau bicara Injil yang sederhana. Saya bicara di situ, kira-kira 1.500 orang. Saya khotbah di situ, altar call di luar dugaan. Di situ responnya luar biasa besar malam itu. Karena memang temanya itu, dan itu Injil begitu sederhana. Orang respon luar biasa. Habis setelah itu saya diundang oleh rektorat untuk bikin pelatihan dosen dan sebagainya. Tetapi ya yang sedih adalah setelah selesai itu, lalu kemudian konselor membawa petobat-petobat baru ke ruang lain untuk dikonseling. Tiba-tiba begitu saya turun mimbar, artisnya naik, lalu dangdutan. Yesus Tuhan dan sahabatku, joget gitu, waduh gitu ya. Orang lagi nangis menyerahkan diri terus joget karena dangdutan gitu. Lalu kemudian saya turun mimbar gitu, saya pikir ini kebaktian, ini komunikasinya apa ya? Saya bingung gitu, dari awal sampai akhir gak nyambung. Yang ini, berita ini, nah itu kebaktian yang komunikasinya apa itu semua semrawut gitu ya. Nah ini pentingnya komunikasi, apa sih yang mau kita sampaikan gitu. Nah jadi saudara sekalian, kita mulai memikirkan ya, apa yang kita mau sampaikan pada dunia ini. Kita tuh nanti kalau kita bicara dalam dunia medsos, kita tuh lebih cenderung mau mengesankan orang lain. Salah satu poin yang saya angkat itu, kita berkomunikasi dengan cara mengesankan orang lain, sementara Yesus tidak pakai cara itu. Yesus tidak pakai cara bahwa saya harus mengesankan orang lain, membuat orang lain terpukau. Tidak demikian, saudara. Maka kalau kita tidak memukau, kita biasa aja, kita stres, padahal juga yang lain biasa aja gitu. Kok aku nggak memukau? Ya emang kenapa saya harus terpukau gitu ya.
Kok orang lain nggak takjub? Ya memang kenapa saya harus takjub gitu. Memang kamu biasa aja, dan apa salahnya menjadi biasa aja. Bukan hanya biasa aja, mungkin kamu kurang, dan apa salahnya jadi kurang, karena saudara punya lebih di tempat lain mungkin. Kenapa kita harus selalu memukau yang lain, saudara? Ya, pasang masakan gitu. Masakannya ya goreng telur ya kayak begitu kan, saudara. Saudara mau memukau orang apa? Wow, telur yang teksturnya menakjubkan gitu ya. Kecuali saudara ke Kyoto tuh yang pergi ke omurice yang bapak yang rambutnya kayak badut kayak itu ya, yang merah-merah itu yang dia sangat master dalam membuat telur, terus kalau dibelah begitu terus kebuka syas gitu kan ya. Nah, itu saudara, wow, tekniknya perfect gitu kan ya. Itu telur yang masak nasi goreng, di atasnya telur yang kayak setengah matang diiris terus kemudian kebuka swat, terus kemudian melimpah. Itu teknik pembuatannya kan nggak gampang. Saudara misalnya pergi ke sana lalu kemudian lihat itu, wah itu orang takjub. Tapi kalau saya goreng telur, saudara mau gimana pun saudara nggak akan takjub. Ya goreng telur kayak begitu gitu, bahkan di bawah standar mungkin kan ya. Hidup kan juga kayak begitu, saudara, pamer apa segala macam gitu. Ya orang juga kadang-kadang nggak terpukau. Tapi memang kenapa kita harus memukau? Kita harus tanya begitu, saudara. Sementara Yesus tidak pakai cara itu untuk memukau orang. Ketika saudara memberitakan Injil, yang saudara tarik adalah orang itu dipukau oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya, bukan terpukau oleh kita, saudara. Enggak gitu. Tugas saya adalah menyampaikan, dan yang memukau nanti bukan saya itu tidak ada baik-baiknya. Justru ketika saya ini orang biasa, saudara orang biasa, dia bisa terpukau, ada apa, kan begitu. Sehingga kita tidak mencuri kredit kemuliaan Tuhan. Saya utus satu orang biasa, tiba-tiba dia jadi humas bawa 1.000 orang, kan mengagetkan, loh kok bisa satu orang bisa bawa begini, orang biasa. Karena Tuhan bekerja. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan berkomunikasi. Ya. Nah, lalu kemudian ketika Allah berkomunikasi, dia tidak memikirkan bagaimana bagaimana sekedar untuk menyampaikan pesan tadi saya katakan, tetapi relasi. Misalnya begini, saudara ya, kita sekarang melihat ada 2 dimensi. Komunikasi itu ada dimensi pesannya yang bisa dikoreksi, tetapi ada dimensi relasi yang cenderung lebih susah dikoreksi. Misalnya saya ngomong gini, saudara, makan. Nah, itu ada isinya, perintah untuk makan. Tapi ada relasinya. Makan dengan makan. Nah, itu relasinya sudah beda, saudara. Ya. Hey. Ya, itu relasinya beda, saudara. Kedekatan sama kejauhan, teman, musuh, itu berbeda. Ya. Ada orang datang, kok kamu nggak ngajak aku? Oh, aku kira kamu sibuk. Iya, aku memang sibuk. Tapi kok kamu nggak nawarin aku? Ya memang sudah sibuk kan? Ya sudah sibuk, ya aku pergi sendiri. Kok gitu kamu? Ya, nggak coba nanya-nanya dulu, siapa tahu aku mau ikut. Ya sibuk. Oh, cuma urusan begini kok, sok mau ikut. Nah, ini kan sudah lihat ya. Yang satu bicara fungsi. Kamu sibuk ya enggak usah ikut. Yang satu pengen diajak relasi. Aku enggak penting ya. Aku enggak berguna ya. Aku enggak perlu ditanya ya. Kayak kira-kira kan begitu, saudara ya. Jadi saudara melihat ya, ketika Tuhan berkomunikasi, dia bukan hanya cuma ngomong pesanku tuh begini, tapi dia membangun relasi. Dan kita melihat ada dua dimensi itu. Dalam ilmu komunikasi ini sangat dipelajari, saudara, antara isi dan relasi. Nah, makanya kita cenderung melihat, saudara, ketika orang relasinya baik, bahkan ketika salah komunikasi, itu diklarifikasi cepat, saudara. Misalnya saya sama siapa liturgis namanya? Saya Michel ya. Misalnya kita relasi baik. Saya kemudian ngomong sama Michel salah paham, saudara. Ya, misalnya saya ngomong nanti lagu kedua, setelah lagu kedua saya naik mimbar ya gitu ya. Dia salah paham. Begitu lagu pertama dia kasih ke saya.
Begitu saya turun, Michel, kok kamu tadi lagu pertama kok sudah kasih ke saya? Aduh Pak Ivan, aduh saya betul-betul blank Pak Ivan. Sorry ya, saya tuh panik panggil Pak Ivan. Oh gitu ya Michel, ya udah lain kali jangan begitu ya. Iya, selesai saudara. Salah paham, salah ngomong, salah tindakan, relasi baik, selesai. Tapi coba saudara, relasi kita tidak baik gitu ya. Lagu pertama panggil, Michel, kamu kenapa begitu? Aduh Pak Ivan maaf, kamu memang sengaja mau bikin kacau ya. Kan begitu saudara, ceritanya jadi panjang. Bahkan dia sudah baik, loh Pak Ivan ini kan mintanya lagu kedua dipanggil kan. Iya lagu kedua, tapi cara manggilnya nggak begitu. Salah lagi saudara. Ya, jadi masukan pada waktu saya pertama kali melayani jadi wakil patung di pusat, saya diberi nasihat oleh senior-senior. Salah satunya Bapak Yusuf Gunawan, dia bilang sama saya, Pak Ivan, baik-baik jaga relasi dengan tetangga. Kita bertetangga dengan lingkungan, ada orang-orang agama lain, dengan masyarakat dan sebagainya. Pak Ivan jangan lupa jaga relasi yang baik. Kalau relasi dengan tetangga, dengan apa baik, kita sopan, ramah, memperlakukan mereka sebagai manusia, kita peduli pada mereka, kita juga humble kepada mereka. Maka kalau suatu hari ada salah paham dan sebagainya, itu sangat cepat untuk kita memperbaiki karena relasi sudah baik. Tapi kalau Pak Ivan relasinya sudah tidak benar sama tetangga, Pak Ivan benar pun jadi salah, percayalah Pak gitu nih. Kira-kira seperti itu. Saya bilang baik Pak, nasihatnya saya terima. Dan memang dalam ilmu komunikasi itu betul, saudara. Ya, relasi itu paling susah untuk dibetulkan. Dan kadang-kadang biasanya kalau kita lihat drama laki sama perempuan ini kan seringkali terjadi ya. Ya, kamu nggak peduli sama aku, memang kamu nggak pernah peduli loh. Kemarin dibawain sotomi, kemarin dibawain pangsit, kemarinnya lagi aku bawain martabak. Gimana aku nggak pernah peduli padamu, kamu tuh gitu, nggak pernah tanggepin aku loh. Ini sekarang aku ngomong ini kan juga tanggapan. Bagaimana mungkin kau mengatakan tidak ada tanggapan? Coba klarifikasi, ya kan? Tesismu tuh apa? Poinku adalah kamu tuh nggak peduli sama aku. Buktinya mana aku tidak peduli? Aku bicara sama kamu klarifikasi pun bentuk aku peduli padamu. Enggak begitu, pokoknya kamu jahat. Buktikan kejahatanku. 1, 2, 3, 4, 5. Makin ngomong makin sebel saudara yang ini kan. Kenapa? Karena kamu nggak nangkep bahasa relasi. Yang satu bicara bahasa relasi, yang satu bicara bahasa isi, nggak klop. Ya kan? Jadi ada saatnya kadang-kadang kita diam, oh maksudnya begitu, nggak usah dibahas. Gitu. Ya. Emang semua laki-laki sama saja. Sudah, perhatiin dia, ini bahasa relasi, bukan, oh semua laki-laki sama saja. Kita pakai metode falsifikasi. Berarti kalau saya bisa menemukan satu laki-laki saja yang beda, maka kamu gagal. Malah pakai teori logika gitu kan ya. Ya nggak ketemu gitu. Ya, jadi relasi sangat penting. Setelah nanti minggu-minggu akan datang kita akan lanjutkan pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana kalau teori media sudah saya banyak bahas ya. Jadi kita nanti mungkin akan membahas misalnya bagaimana manusia berkomunikasi ya, bagaimana manusia menggunakan simbol dalam berkomunikasi, kan menarik saudara ya. Jadi nanti simbol, misalnya kayak gini saudara, suatu hari saya berontak nih, saya berontak melawan, ini enggak lah ya saudara, berontak melawan negara misalnya gitu ya, saya berontak melawan negara. Nah saya sendiri berontak, tetapi kalau saudara membaca pendetaku memberontak melawan negara, saya bisa dibaca sebagai simbol pemberontakan. Saya seorang diri, saya mengajukan sikap saya pada negara, dibaca sebagai simbol. Nah orang-orang yang lagi gak seneng sama negara, melihat saya terwakili, saya diangkat jadi Che Guevara gitu, pemberontak gitu kan ya. Ya Pak Ivan, hidup revolusi, ya kayak begitu gitu kan ya. Padahal saya nggak mau, saya cuma menyatakan sifat. Ini terjadi sama satu orang, namanya Herbert Marcuse. Herbert Marcuse itu akademisi, betul-betul dia itu cuma akademisi. Dia nulis One Dimensional Man. Dia itu pemikir New Left ya saudara ya. Jadi waktu itu termasuk mazhab Frankfurt. Dia tuh cuma nulis, dia tuh akademisi, nulis buku itu buku akademik.
Tapi buku akademik itu karena dia tipis dan sederhana, itu jadi buku pergerakan, saudara. Dia dinobatkan jadi nabi yang pokoknya akan melawan kapitalisme dan sebagainya. Dan dia bilang, loh aku ini cuman scholar gitu. Aku udah mau, tapi dia jadi simbol perlawanan. Dan ketika dia menolak menjadi simbol itu, wah orang marah sama dia. Menarik kalau nanti sudah memperhatikan New Left, orang yang namanya Herbert Marcuse, bukunya salah satu yang terkenal adalah One Dimensional Man. Belanja membuat manusia hanya menjadi manusia satu dimensi. Manusia itu jadi mesin dan sebagainya. Saya pernah bahas, nggak tahu ada di YouTube apa enggak, mengenai bagaimana kita melihat, mendengarkan kritik dari Herbert Marcuse. Nah, jadi nanti kita bisa masuk gitu ya mengenai simbol. Lalu kita bisa mempelajari beda. Saudara nanti menyadari ya, Tuhan tuh memberikan kita kemampuan yang luar biasa, berbeda dengan binatang, yaitu manusia satu-satunya makhluk yang bisa memahami simbol. Ya, jadi nanti kita akan dalam seri komunikasi belajar itu, manusia dan simbol. Simbol sama tanda itu beda. Binatang bisa mengenali tanda, ya, tetapi hanya manusia bisa mengenali simbol. Nah ini pengertian bahwa manusia bisa menjadi makhluk satu-satunya yang memahami simbol, ini nanti dikemukakan oleh seorang namanya Ernst Cassirer. Nanti kita akan pelajari itu ya, Ernst Cassirer. Nanti kemudian ada nanti namanya Susan Langer dan sebagainya. Nanti pelan-pelan lah, itu nama banyak gitu ya. Ernst Cassirer dan sebagainya. Itu mengatakan manusia itu satu-satunya makhluk yang memahami simbol. Sedikit saya kasih lihat ya saudara. Kalau saudara pergi ke Ancol, di situ ada linsang sama singa laut. Yang tahu 4 tambah 4 itu berapa? Anak kecil kan, wah mereka bisa matematika ya. 4 tambah 4, 8, bunyiin klakson 8 kali, hebat itu. Sebetulnya enggak saudara, mereka tuh hanya bisa mengenali tanda. Tanda itu satu sign referring pada satu makna. Simbol itu satu sign bisa kemana-mana. Nah binatang itu meskipun yang dilihat 8 tambah 8 atau 4 tambah 4, mungkin yang dikasih dia kenali adalah kalau dia lihat satu tanda, dia akan bunyikan itu 8 kali. Sudah cuman begitu toh. Misalnya warna merah, bunyikan 8 kali. Jadi ketika di lampu merah dia lihat ada warna merah, dia akan 8 kali bunyikan klakson gitu. Tapi manusia kan enggak saudara. Begitu di lampu merah dia stop. Tapi dia lihat bendera merah, dia bisa hormat. Karena maknanya beda, itu simbol. Ya. Jadi satu warna merah itu bisa mengacu ke banyak hal. Dan manusia satu-satunya makhluk yang memahami simbol. Karena itu, kata Ernst Cassirer, manusia bisa berkebudayaan. Manusia bisa menurunkan ilmunya. Jadi pikir-pikir ya, Tuhan memberikan kapasitas kita ya, memberikan simbol. Dan nanti kita melihat bagaimana kita juga melakukan menjadi simbol di dalam dunia, bagaimana menjadi simbol kerajaan Allah, dan melakukan desimbolisasi. Ya, jadi ketika kekristenan disimbolkan tertentu dan itu tidak benar, kita menolak menjadi simbol itu. Desimbolisasi. Ya, jadi tadi saya katakan saya bukan simbol perjuangan, saya bagaimana melakukan desimbolisasi. Kira-kira nanti akan seperti itu. Baik, kita masuk ke tanya jawab.